Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudari yang saya muliakan. Selamat menjelang Natal. The Chosen One. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, pada dasarnya peristiwa kelahiran Yesus adalah rentetan kejadian yang diawali dari keprihatinan, akan tetapi diakhiri dengan suasana sukacita dan kegembiraan. Pada awalnya, cerita bermula ketika Kaisar Agustus memerintahkan untuk melakukan sensus di seluruh wilayah kekuasaannya, termasuklah Nazaret dan Yudea, di mana Yusuf berada bersama Maria tunangannya itu. Karena Yosef adalah seorang perantau, maka dia juga pulang ke kampung halamannya, mengindahkan perintah Kaisar Agustus bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung atau sedang hamil tua. Mereka tentu bisa kita bayangkan sangat bersusah payah, sangat lelah, sangat capek ketika mereka pulang dalam perjalanan pulang, maksud saya ke Yudea dari Nazaret di Bethlehem. Mereka tentu kesulitan, kesusahan, apalagi Maria sedang mengandung bayinya, dan kesulitan, kesusahan makin lengkap ketika mereka menemukan bahwa di Bethlehem tidak ada lagi tempat mereka untuk bermalam atau beristirahat. Semua tempat sudah penuh dan pilihan terakhir akhirnya jatuh pada kandang domba. Disitulah mereka beristirahat, disitulah mereka menanti-nanti kelahiran bayi yang dikandung oleh Maria. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, tentu kita bisa membayangkan bagaimana perasaan atau suasana hati Yosef waktu itu. Yosef adalah seorang pria yang belum berpengalaman menjadi seorang ayah, apalagi diperhadapkan pada kondisi sulit saat itu, menanti kelahiran anaknya di kandang domba, tempat yang tidak lazim menjadi tempat untuk melahirkan. Di pihak lain, Maria juga tak kalah bingungnya karena dia juga tidak pernah punya pengalaman melahirkan. Dia bahkan tidak punya pengalaman menjadi seorang ibu. Dia hanyalah seorang tunangan yang tiba-tiba mengandung. Itulah suasana, itulah yang mereka hadapi di kandang domba yang sunyi, yang gelap, yang bau tidak nyaman, tidak enak. Disitulah mereka pada malam ini menanti saat-saat Maria melahirkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, peristiwa atau rentetan peristiwa kelahiran Yesus ini diceritakan dengan sangat baik dalam sebuah album, dalam lagu yang dinyanyikan oleh Kenny Rogers, dengan judul albumnya adalah The Gift, yang dikeluarkan pada tahun 2002. Ini adalah kumpulan lagu Natal yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi gaib yang hebat, Kenny Rogers, dan salah satu lagu dalam kumpulan lagu itu adalah kumpulan lagu yang disebut sebagai The Chosen One Montage. Lagu ini adalah komposit atau kumpulan lagu yang dirangkai dengan satu maksud atau tujuan tertentu sesuai dengan arti montage. Montage itu adalah kumpulan atau komposit lagu yang disusun, dirangkai sedemikian hingga ketika lagu itu dinyanyikan, itu akan menghasilkan sebuah cerita tentang peristiwa tertentu. Yang dalam hal ini saya sebutkan tadi rentetan peristiwa kelahiran Yesus yang diawali dengan peristiwa keprihatinan dan nanti diakhiri dengan lagu, dengan peristiwa
dengan cerita sukacita. Itulah The Chosen One Montage. The Chosen One Montage diawali oleh lagu pertama, yaitu Away in a Manger. Away in a manger, no crib for a bed. Lagu Away in a Manger menceritakan bayi Yesus dilahirkan di kandang domba, di atas palungan, berlampinkan palungan, berlampinkan rumput, barangkali makanan domba. Disitulah Yesus dilahirkan. Tentu itu adalah tempat yang tak seorang pun manusia menghendakinya untuk tempat melahirkan atau dilahirkan. Tapi justru disitulah bayi Yesus dilahirkan. Steve Glesmeyer sebagai pencipta lagu itu hendak mendramatisir suasana keprihatinan ketika Yesus dilahirkan. Glesmeyer berkata bayi Yesus adalah bayi yang malang, tanda kutip, yang tak bisa memejamkan mata. Bayi Yesus selalu terjaga pada malam itu karena barangkali suasananya tidak nyaman bagi seorang bayi yang baru dilahirkan. Akan tetapi ibu bapak yang saya muliakan, Away the Manger diakhiri dengan lagu yang begini. Be near me, Lord Jesus, I ask you to stay close by me forever and love me, I pray. Itu mengindikasikan betapa kita menginginkan agar Yesus selalu dekat bersama kita. Kita menghendaki bayi Yesus itu selalu dekat kita karena dia adalah utusan Tuhan bagi karya besar penyelamatan manusia. Itulah akhir dari lagu Away in a Manger. Lalu lagu kedua dan ketiga berturut-turut dalam lagu Away in a Manger adalah Oh Holy Night dan Silent Night. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is a night of the dear Savior's birth. Itu adalah lagu yang mengisahkan suasana malam yang hening, malam yang tentram, malam yang sunyi ketika Yesus dilahirkan. Silent Night juga menceritakan itu. Barangkali kita tahu lagu Silent Night adalah lagu yang paling populer yang pernah diciptakan manusia, dan lagu Silent Night adalah lagu yang barangkali tidak pernah ketinggalan dinyanyikan dalam setiap perayaan Natal. Silent Night dalam bahasa Batak, pada akhir lagu Silent Night dikatakan mertuama jolma na ulu majakut. Itu berarti diberkatilah orang yang mau menerima kehadirannya. Holy Night and Silent Night. Kemudian lagu keempat dari The Chosen One Montage adalah lagu The Vast Noel. The Vast Noel, the angels did say. Lagu The Vast Noel adalah lagu himne tradisional Inggris atau Britania Raya yang mengisahkan nyanyian para malaikat menyambut kelahiran Yesus. Kita mencatat bahwa sukacita melingkupi cakrawala alam raya, bersukacita menyambut kelahiran Yesus. Malaikat juga berkata kepada gembala agar mereka tidak takut karena ini adalah berita kesukaan bagi semua makhluk, berita kesukaan bagi semua manusia. The Vast Noel pada awalnya, pada bait awal dinyanyikan dalam nada piano, pelan, lembut, dan diakhiri dengan nada yang menggelegar dalam nada forte atau bahkan mezzo forte yang menceritakan betapa sukacita melingkupi alam raya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, lagu berikutnya, lagu kelima dari The Chosen One Montage adalah We three kings are Orients are bearing kids, we traverse afar. Ini adalah lagu yang dinyanyikan oleh, yang menceritakan kaum cerdik pandai atau kaum Majus yang datang dari timur, Orient. Itu adalah
bahasa lain bagi daerah wilayah timur, yang datang dengan tuntunan cahaya bintang. Mereka datang ke Bethlehem, lalu membawa emas, perak, mur, membawa kemenyan untuk menyembah bayi yang lahir. Itu menandakan bahwa berita kelahiran Tuhan Yesus sudah merebak ke berbagai tempat, ke berbagai penjuru, dan itu ditandai dengan datangnya para Majus dari timur membawa persembahan yang amat berharga yang mereka miliki untuk menyambut kehadiran bayi Yesus. Kemudian yang terakhir, The Chosen One Montage diakhiri dengan lagu Joy to the World, the Lord is Come. Itu adalah lagu yang menunjukkan puncak sukacita yang dihasilkan oleh kelahiran Yesus. Lagu Joy to the World menyatakan bergembiralah seluruh bumi, Rajamu telah datang. Itulah lagu penutup dari The Chosen One Montage dalam album The Gift yang dinyanyikan oleh Kenny Rogers tersebut. Bapak dan Ibu yang saudara yang saya kasihi, barangkali kita bertanya kenapa Kenny Rogers dan timnya memilih montage itu namanya adalah The Chosen One Montage. Barangkali kita bisa menjawab pertanyaan itu antara lain dari melihat bagaimana mereka menuliskan The Chosen One. One itu dituliskan dalam huruf besar, itu berarti one itu berasal dari someone, seseorang, yang tentu itu mereverse kepada Tuhan. Tuhanlah yang memilih Yesus. Tuhanlah yang memilih semua skenario kelahiran Yesus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi. The Chosen One. Dia adalah pilihan Tuhan. Vocatio immediata. Tuhan memilih Yesus, termasuk skenario, tempat kelahirannya, momentum kelahirannya, tanpa berperantara. Karena dia memilih putranya untuk karya besar penyelamatan manusia. Tuhan mengambil inisiatif, mengutus anaknya untuk membangun jembatan rekonsiliasi antara Tuhan yang suci dengan manusia yang penuh dengan dosa, membangun jembatan reconciliation. Itulah The Chosen One Montage. Sebelum Kenny Rogers menyanyikan Joy to the World, dia berkata, for you, for me, for everyone, He is a chosen one. Bagiku, bagimu, bagi semua orang, dia adalah pilihan Tuhan. Dia adalah pilihan tak berperantara Tuhan. Vocatio immediata untuk karya besar penyelamatan manusia. Selamat Natal Bapak dan Ibu semuanya yang saya kasihi. Tuhan memberkati kita.